Wah, desa ini adem juga ya, Pak. Harusnya dari dulu kita pindah ke sini. Bapak sih lama banget jual warisannya. Giliran udah tahu baru deh kita pindah. Oh, ibu ini jual tanah itu gak segampang jual gorengan yang langsung laku, Bu. Belum lagi dinego sama harga yang gak masuk akal. Ibu mana tahu karena cuma tahu duitnya aja. Halah, udahlah Pak. Malah jadi ibu yang misalin kayak gini. Itu suruh Riki sama Diki masuk, Pak. Udah dari pagi mereka belum makan karena ibu sibuk beres-beres ini. Hei Riki, Diki, ayo masuk. HP-nya itu ditaruh dulu. Ibu udah selesai masak ini. Ayo kita makan dulu. Ayo kita makan siang bareng. Yuk kak, kita masuk. Bapak udah manggil tuh. Nanti kita lanjutin lagi main gamenya. Ayo keburu ibu marah tuh. Ah, ibu masak enak ya sekarang. Mentang-mentang kita pindah ke rumah baru. Kalau ibu bisa masak enak berarti ibu tuh banyak duit dong. Mau dong bu? Mau dong bu buat top up ding. Enak aja ya, daripada buat top up, mending buat ibu belanja ke pasar. Kita itu di sini harus hemat-hemat. Ingat gak waktu kita di kota dulu, makan aja pas-pasan. Makanya kita pindah ke sini biar kita bisa punya rumah bagus. Ya, ibu mah percuma punya rumah bagus kalau disuruh hemat terus. Kita ini di desa itu udah jadi orang kaya. Kita itu di desa ini sudah jadi orang kaya bu, gak apa-apalah sekali-kali. Ibumu itu memang gitu, walaupun punya duit banyak, tapi ya tetap aja kita disuruh hemat. Bapak aja bisanya sekarang beli rokok yang murah. Udah, kok pada ngeluh sih? Kalau mau menterek itu ya dari yang bisa dilihat lah. Misalnya kayak baju, sepatu, atau tas gitu. Karena kan kalau ibu ngasih duit buat top up sama rokok, itu nggak penting. Udahlah, habisin makanan kalian itu. Bu, baju yang ini apa harus dibuang ya? Ini baju partai, buat keset aja kali ya biar gak mubazir. Sayang kalau dibuang. Halah pak, buang aja, bajunya udah jelek juga. Kalau buat keset ya khusus pakai keset aja. Ada-ada aja bapak ini. Itu di dapur juga masih banyak sampah. Tolong dikumpulin ya pak, nanti biar ibu yang buang. Ya bu ya, ibu mau buang sampah kemana? Di sini gak ada tukang sampah kayak di kota. Enggak kejauhan pak kalau dibuang ke kali. Pokoknya bapak kumpulin aja dulu sampahnya, sisanya biar ibu yang urus. 5 menit kemudian. Gimana pak? Udah belum? Ini cuma 2 karung aja ya. Ya udah ya, ibu buang sampahnya ke samping sana dulu. Bapak tungguin aja di sini. Hah? Samping mana bu? Samping kita kan rumah tetangga. Masa dibuang ke sana? Nanti orang yang punya rumah itu marah gimana bu? Pagi bu, ibu lagi ngapain? Oh iya bu, kenalin saya Mbah Jum. Ini rumah saya. Alhamdulillah ya bu, kita sekarang tetanggaan. Oh iya mbah, saya Intan. Sekarang saya nempatin rumah yang besar itu. Saya dari kota mbah, ternyata di sini udaranya sejuk juga ya. Ya, namanya pedesaan, Bu. Beginilah, masih alami semua. Ini yang di karung apa ya, Bu? Kok ditaruh di depan rumah saya? Oh, ini sampah, Mbak. Saya tuh bingung. Di sini kan nggak ada tukang sampah, jadi saya buang aja sampahnya ke sini. Habisnya rumah Mbak ini kayak nggak ditempatin, reot, Mbak. Ya, kalau begitu halaman saya nanti jadi kotor, Bu. Di sini emang nggak ada tukang sampah, jadi orang-orang pada bakar sampah di halaman rumahnya sendiri. Aduh mbah bikin polusi aja. Kalau mbahnya mau bakarin sampah saya ya silakan, kan cocok tuh sama rumahnya, kumuh. Udah mbah, saya mau pulang dulu ya. Jadi begini Pak, saya itu mau ngasih tahu tentang aturan di desa ini ya Pak. Kami di sini selalu hidup rukun, santun. Kami juga selalu menjaga lingkungan biar tetap bersih. Jadi kami selalu adain kerja bakti setiap minggu. Baik Pak, tenang aja kalau itu. Saya itu pasti ikut kerja bakti setiap minggunya. Nanti biar istri saya itu yang buatin makanannya untuk bapak-bapak di sini ya. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Ngomong-ngomong kemarin apa benar istri Bapak itu buang sampah sembarangan Pak? Ada yang lapor ke saya soal itu. Buang sampah sembarangan? Saya rasa enggak Pak. Istri saya itu cuma buang sampah di rumah kumuh yang ini, pas samping rumah kami. Rumah itu ada yang nempatin Pak, nenek-nenek. Kalau bisa nanti selanjutnya jangan buang sampah sembarangan lagi ya Pak. Bisa. Biasanya masing-masing dari kami itu bakar sampah di halaman rumahnya sendiri.
Loh, orang tua itu ngomongnya gimana ke bapak? Enak aja ya bilang saya buang sampah sembarangan. Kan saya nggak tahu loh pak kalau rumah itu ada yang nempatin karena kelihatannya kumuh, makanya saya buang ke sana. Iya Bu, tenang. Saya itu cuma mengingatkan saja. Demi kenyamanan bersama ya Bu, Pak. Desa ini juga sudah lama dirawat orang-orang di sini biar gak tercemar sampah. Demi kenyamanan bersama apanya pak? Bapak aja nggak bikin kami nyaman pakai labrak-labrak kami. Masalah kecil aja dibesar-besarin. Mending bapak pulang aja ya pak. Nggak usah sok nasehatin kami. Mbak Jun, keluar ya kamu. Jangan beraninya ngadu di belakang tapi nggak berani ngadepin aku. Enak aja ya kamu, udah tua tapi nggak ngehormatin kami yang baru tinggal di sini. Loh, Bu Intan, kenapa kok datang langsung marah-marah? Udah yuk Bu, kita masuk dulu minum teh anget. Ayo Pak, masuk. Gak perlu Mbah ini ada-ada aja ya. Kelakuannya pakai ngadu ke Pak RT segala. Biar apa coba? Istri itu mana tahu kalau rumah ini ada yang nempatin. Rumahnya aja kumuh gini. Dipikirnya rumah angker gak ada penghuninya. Loh, waktu itu kan Bu Intan udah ketemu saya di halaman rumah. Apa Pak RT juga nggak bilang kalau ibu bisa bakar sampahnya sendiri di halaman? Iya, tapi kan aku udah terlanjur buang sampah ke sini. Ya bakarin sekalian lah Bu, apa susahnya sih? Orang tuh kalau nggak bisa ngasih apa-apa ya bantuin tetangganya dikit. Bakarin sampah aja harus lapor ke RT dulu. Iya, Mbah minta maaf ya. Mbah itu tinggal sendiri di sini. Mbah waktu itu cuma kasih tahu aja karena Bu Intan dan bapaknya orang baru di sini. Udahlah Mbak, nggak usah sok jual cerita sedih. Sini Pak sampahnya. Rasa ini akibat mulut yang nggak bisa dijaga. Lain kali hati-hati ya kalau berurusan sama kami. Riki, Diki, sini ibu mau ngomong. Ini ambil dan tolong lemparin kantong plastik ini ke masing-masing rumah ya, terutama rumahnya tukang sayur sama yang di dekat pertigaan itu. Tenang Loh ini kan sampah Bu, nanti kami dikejar mereka gimana? Mereka kan bawel sama kita. aja, nanti ibu awasin dari belakang. Biar kalau ada yang macem-macem sama kalian, langsung ibu hajar orangnya. Iya Bu, tapi ini gak gratis ya. Aku pokoknya minta uang buat top up game. Dasar kurang ajar, buang sampah kok di depan rumah orang. Kau dapat udah saya jewer ya. Awas aja kalian, dasar anak nakal. Sini kalian berdua. Iya Bu, mereka juga buang sampah di depan rumah saya. Nggak ibunya, nggak anak-anaknya, kelakuannya teh sama aja. Sama-sama nggak punya etika. Itu teh kebiasaan manja di kota, jadi nggak mau bakar sampahnya sendiri. Siapa Bu yang gak punya etika? Saya sengaja nyuruh anak-anak saya buang sampah ke rumah kalian. Makanya jadi orang jangan jadi tukang gosip. Beraninya ngomongin di belakang. Aduh Bu Intan, ini ada masalah apa sih Bu? Dari hari pertama pindah kok bikin masalah aja sih sukanya itu. Makanya Bu, kalau ditegur itu didengerin, diikutin aturannya. Jangan asal di tempat orang lain. Malu Bu, ibu itu udah tua, bisanya nyari masalah melulu. Ya kalian itu yang harusnya malu, nggak usah ikut campur sama masalah orang ya kalau nggak mau kena batunya. Emangnya kalau saya ditegur Pak RT kenapa? Apa saya ngerugiin kalian ha? Saya tuh sengaja kasih sampah ke rumah ini biar sesuai sama kata-kata kalian yang kayak sampah itu ngomongin orang di belakang. Jalan pikir ibu teh aneh pisan. Dibilangin teh malah nasehatin orang balik. Tobat Bu, tobat. Saya laporin baru tahu rasa. Halah, kayak kamu punya duit aja mau lapor-laporin segala. Di Indonesia ini kalau mau lapor harus punya duit, bukan orang miskin kayak kalian. Dasar nggak tahu diri. Udahlah Bu Anti, ayo kita pulang aja Bu. Ladenin orang kayak gini gak bakalan ada habisnya. Mau sampai lebaran gajah juga dia gak bakalan sadar.
Dasar serik ya, dasar nggak tahu diri. Itu nggak seberapa ya kalau aku kasih pelajaran ini. Aku bisa loh kasih yang lebih brutal kalau kalian masih macam-macam. Di rumah Bu Intan sedang menyiapkan sisa makanan dan beberapa makanan basi. Akhirnya makanan ini ada gunanya juga ya. Biar ayam kampung itu yang makan ayam berwujud manusia, biar mereka pada kapok. Apa ini Bu? Ibu mau syukuran bagi-bagi makanan ya? Bapak mau dong Bu, satu aja. Ih, bapak ini itu basi pak, nggak nanya dulu main comot aja sih. Taruh itu bungkus yang rapi, ini mau ibu bagiin ke tetangga biar mereka pada sakit. Nanti ibu ke sana mau pura-pura minta maaf. Ibu ini ada-ada aja akalnya. Bagus itu. Mereka itu harus dikasih pelajaran biar nggak comel mulutnya. Bapak dukung ibu pokoknya. Halo, selamat sore Bu Anti. Saya mau minta maaf ya atas kelakuan saya waktu itu. Sebagai tanda permintaan maaf, ini saya ada makanan buat Ibu Anti dan sekeluarga. Silakan dinikmatin ya Ibu. Wah, mani repot-repot pisan Bu Intan. Gak apa-apa tuh Bu. Saya juga udah maafin Ibu. Namanya bertetangga itu ya kayak gitu ya Bu. Saling ngingetin aja kalau ada salah satu dari kita yang salah. Iya Bu, pasti saya juga mau minta maaf atas kelakuan anak saya ya Bu. Saya paham kalau kalian semua pada marah sama saya. Ya udah ya Bu, saya pulang dulu, keburu malam. Astagfirullahaladzim, ini teh apa? Kasar orang gila, masa saya tadi kasih makanan basi? Alah, ya Tuhan, kok ada ya orang kayak gitu? Kok tobat tetangga gila? Waduh, ada apa ya itu rame-rame? Kok warga pada bawa sampah ya ke arah rumah kita, Pak? Aduh, Pak, kayaknya orang-orang pada marah deh. Ibu takut kalau diserang rame-rame kayak gini. Pak, usir mereka dong, Pak. Kok Bapak malah diam aja sih, Pak? Ya sama Bu, Bapak itu juga takut. Ini udah Bu, gak usah keluar. Takutnya mereka itu malah masuk ke rumah dan acak-acak barang-barang kita lagi. Ini ya, saya teh balikin sampah yang kalian kasih ke saya. Syukurin. Makanya jadi orang itu jangan seenaknya di kampung orang. Ayo buang sampah kalian sebanyak-banyaknya. Aduh Pak, ini gimana Pak? Banyak banget sampah di depan rumah kita. Udah kayak tempat kumuh. Besok Bapak yang beresin. Ibu nggak mau Pak.